Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Ina Prada Roman. Saya dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 10 yang berjudul pengarahan. Pendahuluan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Tujuan dari pengarahan adalah 1. Menjamin kontinuitas perencanaan. 2. Membudayakan prosedur standar. Ketiga, menghindarkan kemangkiran yang tak berarti. Yang keempat, membina disiplin kerja. Dan yang kelima, membina motivasi yang terarah. Definisi. Menurut Lenieke dan Scholl 1990 mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, prinsip mengarah kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua adalah prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi, perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja yang satu dengan lain agar tercapainya tujuan semaksimal mungkin. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nakoda. Demikian pula di dalam sebuah usaha, untuk setiap tindakan setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas sedang mengalami ujian. Yang keempat adalah prinsip pembagian kerja. Di samping pembagian kerja antara atasan dan bawahan, dalam pembagian kerja perlu diperhatikan penempatan orang-orang yang sesuai dengan keahlian, pengalaman, kondisi fisik, dan mentalnya. Tujuan pembagian kerja adalah agar usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang baik. Pembagian kerja dapat membantu pemusatan tujuan, di samping juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam suatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang keenam adalah prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Hakikat dari kepatuhan adalah disiplin, yaitu melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau pekerja, baik persetujuan yang tertulis, lisan maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Yang ketujuh adalah prinsip semangat kesatuan. Dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib sepenanggungan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sebab dengan adanya semangat kesatuan yang teguh, maka setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. Yang kedelapan adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik sehingga setiap orang yang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia. Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu, keadilan juga dituntut dalam pembagian pendapatan atau upah, sesuai dengan berat atau ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Selanjutnya ada cara-cara pengarahan. Yang pertama, orientasi. Cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, perintah. Perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.
Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pengarahan. Yang pertama, motivasi. Pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, komunikasi. Merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Dua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama, sehingga sama-sama bisa dimengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi, komunikan, dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Sekian penjelasan saya tentang topik 10 yang berjudul pengarahan. Terima kasih.